Welcome to Bengkel Matematika, di mana matematika kita buat menjadi lebih mudah. Ya, di sini saya akan menjelaskan dalil turunan fungsi aljabar yang kedua, di mana dalil yang keduanya itu berbunyi jika n bilangan bulat positif. Ingat ya, n-nya adalah bilangan bulat positif dan fungsi fx-nya itu sama dengan x pangkat n, maka berlaku turunan dari fungsi fx-nya itu atau f aksen x-nya itu sama dengan n x pangkat n min 1. Nah, pembuktiannya bagaimana? Pembuktiannya tetap kita menggunakan konsep turunan dengan menggunakan limit. Nah, cuman perbedaannya karena dia di sini dalam bentuk pangkat, maka kita butuh bantuan atau butuh materi lain, yaitu yang disebut dengan binomial Newton. Kenapa? Karena nanti kita akan menjabarkan si pangkatnya itu dengan menggunakan binomial Newton. Kenapa menggunakan binomial Newton? Itu supaya kita lebih memudahkan kita menjabarkannya saja sebenarnya. Nah, jadi kalau saya tuliskan jadinya seperti ini, jadi limit h mendekati 0 dari x plus h pangkat n. Nah, karena kan si x plus h-nya di sini kan kita substitusi ke sini. Kita ganti si x-nya jadi x plus h. Kenapa di sini pangkat n? Karena di sininya x pangkatnya n. Nah, dikurang dengan si fx-nya. Nah, fx-nya itu kan adalah x pangkat n. Nah, jadi saya tuliskan x pangkat n per h. Nah, karena kita tidak tahu n-nya itu berapa, maka di sini berlakulah penjabaran binomial Newton yang tadi saya bilang. Nah, maka di sini menjadi sama dengan limit h mendekati 0. Ya, ini kita menggunakan binomial Newton, berarti x pangkat n ditambah dengan kombinasi dari 1 sampai dengan n dari x pangkat n min 1 h ditambah kombinasi n 2 dari n maksud saya, terus x pangkat n min 2 h pangkat 2. Jadi konsep binomial Newton itu adalah si pangkat x-nya itu berkurang 1 terus dan h-nya bertambah 1 dan plus titik-titik ditambah n. Jadi kombinasi n min 1 dari n dari x h pangkat n min 1 ditambah h pangkat n min si fx-nya, min fx-nya itu adalah x pangkat n. Nah, jadi ini biar lebih jelas saya kurung saja. Ini menyatakan bahwa yang di dalam kurung ini adalah penjabaran dari x plus h pangkat n per cukup panjang ya, per h. Nah, hingga akhirnya di sini kan ada x pangkat n dan di sini ada min x pangkat n, sehingga si x pangkatnya itu, x pangkat n-nya itu bisa hilang, bisa kecoret gitu ya, kecoret. Nah, karena dia limitnya h mendekati 0, maka setiap variabel yang memiliki unsur h, dia pasti nanti hasilnya jadi 0. Kan kira-kira gitu ya. Jadi karena dia punya setiap variabel yang memiliki h di sini itu pasti akan jadi sama dengan 0. Lalu di sini kan masih ada h nih. Karena di sini semua pasti punya h, nanti kan h-nya pangkat 3, pangkat 4 dan seterusnya, maka h-nya saya keluarkan. Jadi kalau h-nya saya keluarkan jadi limit h mendekati 0. Ini h-nya saya keluarkan jadi n c1 x pangkat n min 1, karena h-nya udah keluar, ini h-nya udah nggak ada ya, jadi plus kombinasi 2 dari n x pangkat n min 2 h, karena h-nya udah keluar 1, plus titik-titik ini tadi dan seterusnya. Jadi saya nggak usah tuliskan aja lah, jadi per h, sehingga si h-nya itu kan kecoret. Nah, karena di sini ada unsur h,
dari kombinasi 2 sampai n dan seterusnya sampai titik-titik ini tuh selalu mengandung variabel h, maka ini pasti nanti jadinya 0 nih. Jadi saya coretkan aja, ini pasti nanti hasilnya 0 dan seterusnya tuh pasti sampai seterusnya itu pasti hasilnya 0. Jadi yang tersisa adalah ini. Jadi hasilnya adalah n C1 x pangkat n min 1. Ini jadi n C1 x pangkat n min 1. Dan ini C1, kombinasi 1 dari n itu hasilnya adalah nanti jadi n x pangkat n min 1. Nah, ini adalah hasil dari pembuktiannya. Jadi hasil dari turunan si fx sama dengan x pangkat n itu adalah n x pangkat n min 1. Nah, supaya lebih jelasnya, saya akan berikan contoh soal. Saya contoh soalnya di lembar yang lain ya. Saya singkirkan dulu yang ini. Jadi ini contoh soal. Saya bikin contoh. Misalkan tentukan turunan pertama dari fx sama dengan x pangkat 5 misalnya. Nah, cara menjawabnya, jawab ya, tulis dulu jawab. Nah, tadi kita sudah mendapatkan satu dalil bahwa ketika fx-nya mempunyai x pangkat n, gitu ya, dengan n bilangan bulat positif. Sekarang kita lihat di sini apakah pangkatnya positif? Ya, bilangan bulat positif ya. Maka hasil turunannya adalah n x pangkat n min 1. Nah, maka kalau misalnya di sini fx-nya jadi x pangkat 5, maka hasil turunannya, jadi kita nggak usah lagi pakai konsep limit, gitu ya. Jadi karena di sini n-nya jadi sebuah koefisien, jadi 5-nya jadi turun ya. Jadi 5 jadi koefisien. Jadi x 5-nya berkurang 1 pangkatnya. Jadi sama dengan 5x pangkat 4. Ini adalah turunan pertama fungsi fx atau f aksen x-nya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, jadi penjabaran dalil tadi yang menggunakan limit itu adalah pembuktiannya saja. Dan dalil-dalil itu memudahkan kita untuk mengerjakan soal-soal dari fungsi turunan. Jadi kira-kira seperti itu.